Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurun Tajala, mahasiswi PAIB semester 6, akan mempresentasikan materi mengenai self-marketing. Nanti saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah self-marketing, konsepnya, dan cara marketing dalam dunia kerja. Untuk itu, yuk langsung tonton video ini. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian soft skill marketing. Apa sih soft skill marketing itu? Soft skill marketing adalah kemampuan individu yang dimiliki oleh seseorang yang dapat dilihat dari jiwa kepemimpinan dan cara komunikasinya. Selain itu, soft skill ini juga memiliki segudang kreativitas, punya empati yang tinggi, dan kemampuan yang beradaptasi. Lalu apa sih skill marketing itu? Skill marketing adalah kemampuan mempromosikan suatu produk atau jasa dari suatu perusahaan kepada khalayak yang segmentasi pasarannya sudah ditentukan. Jadi, pengertian kecil yang bisa kita ambil dari self marketing itu adalah bagaimana caranya kita bisa mempromosikan diri kita sendiri. Kan kalau misalkan kita mau melamar kerja, mau menjadi apa, kita kan harus mempromosikan diri kita sendiri. Bagaimana caranya kita nih bisa diambil gitu, kita nih bisa lolos dari banyaknya jasa dan barang-barang lain. Bagaimana cara agar kita bisa terpilih? Maka dari itu kita harus punya kemampuan untuk memasarkan diri kita. Lebih lanjutnya lagi, saya akan menjelaskan mengenai apa sih langkah-langkah soft skill ini, bagaimana caranya, polanya seperti apa. Yuk kita saksikan. Ya, selanjutnya adalah saya akan menjelaskan langkah-langkah. Jadi, langkah apa aja sih yang harus kita lakukan dalam self-marketing ini? Yang pertama, langkah pertama adalah, ya, ini. Kenali diri. Jadi, kita harus dengan baik mengenali diri kita. Apa sih yang menjadi potensi kita ini harus kita kenali. Langkah yang kedua adalah yaitu tetapkan tujuan. Langkah yang kedua adalah tetapkan tujuan dan target. Kita harus capai dulu tujuan kita, tetapkan tujuan kita tuh mau apa gitu. Jadi apa yang kita inginkan dan tetapkan target yang realistis dan masuk akal agar fokus dan langkah Anda terarah. Yang kedua adalah hilangkan kendala internal ya. Yang kedua adalah hilangkan kendala internal. Hilangkan kendala internal itu kendala-kendala yang ada dalam diri kita seperti rasa takut, rasa tidak percaya diri, rasa malu. Itu harusnya dihilangkan. Itu tuh bisa menghalangi kita dalam mempromosikan diri kita. Oke. Yang selanjutnya adalah lakukan yang terbaik. Yang selanjutnya adalah lakukan yang terbaik. Jadi ketika kita sudah mengkonsep semua, kita harus melakukan yang terbaik. Kalau bisa, kita tuh harus melebihi target untuk dapat melakukan hal yang terbaik itu. Setelah itu yang tidak kalah penting adalah ini dia. Percaya diri. Kita harus sebisa mungkin percaya pada diri kita bahwa kita ini pasti bisa ya. Hal percaya diri itu paling utama dan paling penting. Kalau kita nggak percaya, gimana kita melangkah untuk ke depan? Oke. Langkah selanjutnya adalah membangun hubungan yang baik. Dalam marketing skill ini kita harus membangun hubungan baik kepada setiap orang ya. Kalau hubungan kita nggak baik, yang ada kita tidak dapat respon yang baik dari orang tersebut gitu. Yang terakhir adalah proaktif dan inisiatif. Kita harus aktif, kita juga harus penuh dengan inisiatif agar kita ini bisa diambil gitu ketika kita mempromosikan diri kita di sebuah perusahaan, mempromosikan barang ataupun apa, kita tuh harus aktif dan inisiatif. Itulah langkah-langkah dalam self-marketing skill.
Yang selanjutnya adalah self-marketing dalam dunia kerja itu ada 2 ya caranya. Yang pertama adalah ya, cara non-personal. Cara non-personal ini bisa dilakukan dengan cara CV dan kartu nama itu bisa sebagai alat untuk mempromosikan standar dalam dunia profesional, ya, melamar pekerjaan, membangun relasi, dan ternyata semua orang sudah punya gitu kan, mulai dari CV, dari website pribadi juga bisa dijadikan sebagai solusi, sebagai media promosi tambahan dalam cara non personal ini gitu kan. Bisa jadi cara non personal yang ada dalam diri kita gitu, bisa dari CV, bisa dari website, bisa dari media sosial, kartu nama, email, dan cara lainnya adalah cara personal ya. Cara personal ini seseorang harus memiliki jalur karir yang spesifik, sangat membantu dalam membangun networking gitu kan. Ini dikarenakan memiliki pengetahuan yang lebih mendalam tentang suatu bidang itu merupakan cara personal dari diri kita. Ini kita tuh ya kita punya kemampuan gitu kan, kita mempunyai kemampuan sendiri di bidang itu tuh sangat membantu sekali dalam marketing, mempromosikan jasa kita gitu, jasa atau barang yang kita hasilkan. Selanjutnya adalah konsep marketing self. Konsep marketing self ini yang pertama adalah target. Kita harus ada satu titik di mana kita harus menyadari apa yang menjadi bidang kita. Di titik ini kita memilih apa yang menjadi karir kita. Caranya adalah mengevaluasi apa yang menjadi background pendidikan kita dan pengalaman kerja kita, dan membandingkan dengan karir yang cocok dan dengan job market untuk mengevaluasi diri. Hal-hal yang disadari adalah apa latar pendidikan kita, subjek apa yang kita sukai semasa pendidikan, seminar khusus apa yang pernah kita ikuti, apa saja pengalaman kita, itu sih target-target kita. Jadi kita harus sadar bidang apa yang kita tekuni gitu untuk menjadi target kita nih. Selanjutnya adalah desain ya. Ketika kita sudah tahu apa yang menjadi jalur karir, kita juga harus mendesain ya. Kita harus mendesain karir tersebut, mempersiapkan target kita itu ya, mendesain sebagus mungkin agar bisa keambil gitu kan. Jadi mendesain target kita agar mempunyai nilai yang beda dari yang lain, nilai yang lebih bagus dari yang lain gitu. Setelah pola-pola tadi, target, desain, selanjutnya adalah market. Setelah kita mempersiapkan target, mendesain target kita sudah bisa market, memasarkan diri kita. Saatnya nih mempromosikan apa yang menjadi skill dalam karir kita. Caranya dengan memasarkan diri. Memasarkan diri itu dengan cara tadi, cara personal dan cara non personal. Cara personal yang kita akan mempromosikan diri langsung kepada orang lain, kayak model interview gitu kan, ataupun cara yang personal dengan bantuan media sosial. Itu adalah konsep dalam marketing skill, terbagi menjadi 3 tadi: target, desain, dan market. Setelah kita tahu target, kita mendesain target kita. Setelah siap, karir kitanya sudah bagus dan sudah matang, kita baru deh bisa memasarkannya. Ya teman-teman, itulah tadi penjelasan mengenai marketing skill. Semoga bisa bermanfaat bagi aku khususnya dan umumnya untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.